Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana korupsi besar-besar ini bisa terjadi? Dan yang terpenting, bagaimana kita mencegahnya agar tidak terulang lagi? Pertama, kita perlu pahami peran LPEI. LPEI adalah lembaga yang vital bagi perekonomian Indonesia. Tugasnya adalah membiayai, mengasuransikan, dan menjamin para eksportir kita dari yang besar hingga pelaku UMKM. Tujuannya mulia, mendorong produk Indonesia bersaing di pasar global. Namun di dalam kasus ini terjadi penyalahgunaan wewenang yang masif. Modusnya bisa beragam seperti pemberian kredit atau pembiayaan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat markup nilai proyek hingga skema suap untuk mengalirkan dana. Korupsi di lembaga seperti LPEI memiliki dampak berlapis. Pertama, kerugian finansial langsung. Negara kehilangan 11,7 triliun yang seharusnya bisa diputar untuk membiayai eksportir lain. 2. Pelemahan ekonomi nasional. Eksportir yang legitimate kehilangan kesempatan berkembang karena dananya dikorupsi. Ini melemahkan daya saing Indonesia. Yang ketiga, kerusakan reputasi. Dunia usaha internasional bisa memandang sebelah mata iklim usaha Indonesia jika lembaga pembiayaan ekspornya korup. Keempat, dampak sosial. Uang rakyat yang seharusnya menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan justru menguap ke kantong segelintir orang. Lalu bagaimana kita membangun tembok yang kokoh agar hal ini tidak terulang lagi? Penangkapan oleh KPK adalah langkah penindakan yang krusial, tetapi pencegahan harus menjadi ujung tembok utama. Pertama, transparansi total. Seluruh proses pemberian pembiayaan, mulai dari syarat penerima hingga pelaporannya, harus dapat diakses dan diawasi oleh publik. Sistem digital yang terbuka akan mempersulit praktik manipulasi. Kedua, memperkuat pengawasan internal dan melindungi whistleblower. Unit pengawasan inter LPEI harus independen dan memiliki kewenangan penuh. Yang tak kalah penting, kita perlu memberi perlindungan dan penghargaan bagi pelapor atau whistleblower yang berani membongkar kecurangan dari dalam. Ketiga, sistem seleksi pejabat berbaris integritas dan kompetensi. Penempatan pejabat di lembaga strategis seperti LPEI harus melalui proses yang ketat, tidak hanya melihat latar belakang teknis, tetapi juga rekam jejak integritas dan kekayaan bersihnya. Keempat, edukasi anti korupsi yang masif dan berkelanjutan. Sosial bahaya korupsi dan pembangunan budaya anti korupsi harus dilakukan di semua lini, tidak hanya di instansi pemerintah, tetapi juga di sektor swasta dan dunia pendidikan. Kita mungkin berpikir pemberantasan korupsi adalah tugas KPK dan pemerintah saja. Itu pemikiran yang keliru. Setiap dari kita memiliki peran. Sebagai warga negara, kita harus melek informasi, ikuti perkembangan kasus-kasus seperti ini, tekan pemerintah dan DPR untuk membuat dan merevisi peraturan yang mendukung pencegahan korupsi. Sebagai pengawas, manfaat kanal pengaduan seperti lapor atau kanal KPK jika kita melihat atau mengetahui indikasi penyimpangan. Jangan diam, diam hanya akan membuat para koruptor merasa aman. Sebagai individu, kita harus membangun integritas dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Tolak untuk terlibat dalam praktik menyuap. Sekecil apapun itu, mulailah dengan jujur dalam hal-hal kecil. Kasus korupsi LPEI senilai 11,7 triliun adalah alarm keras bagi kita semua. Ini bukan hanya tentang angka, tapi tentang masa depan dan kesejahteraan bangsa. Mari jadikan momentum ini sebagai titik balik. Mari bersama jaga uang rakyat, awasi penggunaan kekuasaan, dan bangun budaya integritas, karena memberantas korupsi bukan hanya tugas KPK, tapi tugas kita semua.